Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada siang hari di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk mengerjain Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam, tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit, mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang sedang berpuasa meski mereka tidak berpuasa, karena temannya tidak makan di warung tersebut namun dibawa pulang. Setelah itu mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, alhamdulillah, sudah waktunya berbuka puasa." "Minum dulu Abu Nawas, biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, "Silahkan sholat dulu Abu Nawas, nanti ketinggalan sholat maghrib," kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan sholat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah sholat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. "Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu Abu Nawas, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu malah ngantuk," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel seakan dikerjain oleh teman-temannya. Meskipun begitu, Abu Nawas menurut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah, maka dia berhak menyantap makanan. "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah, dia bisa makan makanan ini," kata salah seorang temannya. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjain teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, "Aku tadi malam mimpi indah sekali. Mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi, dan punya uang banyak sekali." "Mimpimu indah, tapi egois sekali," kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya. "Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya bagus sekali, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera, hingga aku tidak bertemu dengan orang yang pernah menerima zakat." "Wah, mimpimu hebat," kata temannya. "Sekarang coba ceritakan mimpimu Abu Nawas." Abu Nawas bercerita, "Mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud alaihi salam, nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya, 'Apakah engkau sudah berbuka wahai Abu Nawas?' Saya menjawab belum," kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruh aku berbuka puasa terlebih dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan." Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk mengerjain, malah dikerjain Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun ar-Rasyid. Namun karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini," titah sang raja.
Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, "Katakan, mengapa kau mencuri pisang ini?" Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, "Ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Jadi saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan." Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian ia menoleh kepada pemilik kebun. "Berapa banyak pisang yang dia curi?" "1 pohon Tuan Hakim," jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, "Apakah kau bersedia memaafkannya?" Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak. Namun pemilik kebun bersikeras, "Tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar." Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. "Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia." Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, "Sekarang giliranmu yang aku hukum." Pemilik kebun terkejut. "Mengapa saya dihukum Tuan Hakim?" tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu." Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu." Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di bulan puasa, Abu Nawas termenung sendirian meratapi nasibnya. Gaji dari kerajaan belum juga dibayarkan karena kondisi kerajaan sedang krisis, sementara Lebaran semakin dekat. Dalam hatinya ia bergumam, "Aduh, hari terus berganti. Siang lagi, malam lagi. Siang lagi, malam lagi. Tapi aku tetap saja tak punya uang. Rokok pun tak terbeli. Apalagi baju baru buat anak istri. Bagaimana ini?" Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Keledai satu-satunya terpaksa harus ia jual. Tanpa menunggu lama, ia membawa keledainya ke kuburan saat tengah malam. Setibanya di sana, ia berdiri tegak dan berseru lantang, "Wahai penghuni kuburan, siapa yang mau membeli keledai ajaibku?" Tiba-tiba dari balik nisan yang gelap muncul sosok pocong. Pocong itu menatap Abu Nawas dengan heran dan bertanya, "Wahai manusia, ada apa kau berteriak-teriak di sini? Kenapa kau mencari kami?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku ingin menjual keledai ajaib ini. Tapi kemana teman-temanmu yang lain, Cong? Kenapa kau sendirian di sini?" Pocong menghela napas sebelum menjawab, "Teman-temanku sedang sibuk berjaga malam. Aku saja yang kebetulan lewat di sini." Ia kemudian terdiam sejenak, menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran, lalu bertanya, "Tapi kenapa kau ingin menjual keledai ini kepadaku?" Abu Nawas berpikir sejenak. Jika aku mengatakan bahwa aku butuh uang, pasti mereka akan menertawakanku karena tahu aku orang miskin. Maka dengan senyum liciknya ia berkata, "Aku hanya kasihan melihatmu, Cong. Kau harus berjalan dengan cara meloncat-loncat. Tidakkah kau lelah?" Pocong menghela napas panjang. "Ya tentu saja melelahkan, tapi ini sudah kodrat kami sebagai pocong."
Abu Nawas mengangguk lalu melanjutkan, "Nah, daripada kau lelah meloncat-loncat terus, lebih baik kau beli keledaiku ini. Harganya murah, hanya 1000 dinar." Pocong menatap keledai itu dan berkata, "1000 dinar? Itu mahal sekali. Di pasar, keledai biasa harganya hanya 100 dinar." Abu Nawas tertawa kecil. "Tapi ini bukan keledai biasa, Cong. Ini keledai ajaib. Kau bisa menaikinya dan pergi kemana saja tanpa harus meloncat-loncat." Setelah berpikir sejenak, Pocong akhirnya setuju. "Baiklah, aku beli," katanya. Tiba-tiba sebuah peti hitam muncul di depan Abu Nawas dan di dalamnya terdapat 1000 dinar emas. Dengan penuh kegembiraan, Abu Nawas segera mengambil uang itu dan pergi meninggalkan kuburan. Sesampainya di rumah, ia tertawa sendiri sambil bergumam, "Dasar pocong, mana ada pocong bisa naik keledai? Kan kita sudah beda alam." Dan benar saja, di kuburan pocong berusaha menaiki keledai tersebut, tapi setiap kali mencoba, tubuhnya yang tak berwujud selalu tembus begitu saja. Sementara itu, Abu Nawas tidur nyenyak dengan kantong penuh uang, puas dengan kelicikannya. Kisah selanjutnya. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas tiba-tiba ingin menikmati secangkir kopi. Sayangnya, persediaan di rumahnya habis. Ia pun memutuskan untuk pergi ke warung kopi di seberang hutan, meskipun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam, tapi demi secangkir kopi, Abu Nawas tak gentar. Sambil berjalan melewati hutan yang sunyi, ia tetap santai. Sesekali, suara burung malam dan dedaunan yang tertiup angin membuat suasana sedikit mencekam. Tapi Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia sampai di warung kopi. "Pak, ada kopi?" tanya Abu Nawas kepada penjual kopi. "Ada, Tuan Abu. Mau diminum di sini atau dibungkus?" jawab sang penjual. "Dibungkus saja, buat nemenin sahur nanti," ujar Abu Nawas. Sang penjual kopi keheranan. "Tumben Tuan Abu, malam-malam begini beli kopi, gak takut hantu?" tanyanya penasaran. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, mana ada hantu di bulan puasa. Sebelum Ramadan sih aku sering ketemu hantu, tapi hantu itu malah takut kalau bertemu denganku. Mereka gak mau aku kerjain," katanya dengan wajah penuh percaya diri. Penjual kopi tertawa terbahak-bahak. "Kalau aku sih nggak berani keluar malam begini, sering apes ketemu hantu terus. Padahal aku nggak pernah mengganggu mereka, dan aku sering beribadah," keluhnya. Abu Nawas tersenyum sinis. "Mungkin tuan ibadahnya hanya kalau lagi butuh sesuatu saja. Hantu itu doyan sama orang yang jarang beribadah loh," katanya sambil mengambil kopi yang sudah selesai dibungkus. Setelah membayar, Abu Nawas pun berpamitan. "Baiklah, aku pulang dulu. Sahur sebentar lagi," katanya. "Hati-hati Tuan Abu. Di dekat kuburan suka ada Mbak Engkun yang berdiri di ranting pohon," ujar penjual kopi sambil berbisik. Abu Nawas hanya tertawa kecil, melanjutkan perjalanan pulang melewati hutan. Saat melewati kuburan, ia tiba-tiba kebelat kencing. Karena tak tahan, ia pun berhenti di bawah sebuah pohon di pinggir kuburan untuk buang air kecil. Setelah itu ia kembali berjalan pulang. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, Abu Nawas mulai heran. "Loh, kok aku balik lagi ke kuburan ini? Bukannya aku sudah berjalan jauh?" gumamnya. Ia mulai berpikir, jangan-jangan aku dikerjain hantu gara-gara tadi kencing enggak permisi, ucapnya dalam hati. Tapi kemudian sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas teringat bahwa saat berbuka puasa tadi ia makan banyak jengkol. Ia pun tersenyum jahil dan bersiap melancarkan serangan balasan. Dengan suara lantang ia berkata, "Hai hantu penunggu pohon ini, kamu sudah menyesatkan jalanku. Kalau kau masih menggangguku,
aku kencingin lagi pohon ini. Kebetulan aku habis makan jengkol, jadi siap-siap mabuk. Tiba-tiba sebuah bayangan putih melesat cepat ke atas, menghilang seketika. Abu Nawas tertawa puas. Mampus kau, berani-beraninya mengerjai aku, katanya sambil kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalannya terasa lebih lancar, hanya butuh 1 jam. Akhirnya ia sampai di rumah tepat waktu untuk sahur. Dengan santai ia duduk menyeruput kopi yang tadi dibelinya sambil menikmati sebatang rokok. Aduh, malam ini benar-benar nikmat, gumamnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan telah tiba. Kota penuh dengan semangat ibadah dan aroma makanan lezat menjelang berbuka puasa. Di sudut pasar, para pedagang takjil sibuk menjajakan dagangan mereka. Ada yang menjual kurma, bubur, manisan, hingga roti khas Timur Tengah. Suatu sore Abu Nawas berjalan-jalan mencari takjil. Ia melihat sebuah gerobak dengan spanduk besar bertuliskan, "Takjil murah, hanya 1 dinar." Mata Abu Nawas langsung berbinar. Wah, murah sekali ini. Biasanya takjil di sini mahal, tapi ini cuma 1 dinar. Aku harus membelinya, gumamnya. Dengan langkah cepat Abu Nawas mendekati penjualnya, seorang pria bertubuh gemuk dengan senyum ramah. "Tuan, apakah takjilnya masih ada?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, masih banyak, silahkan dibeli," jawab si penjual dengan senyum lebar. "Baiklah, saya beli takjilnya, tolong buatkan 1 porsi," kata Abu Nawas. Si penjual bertanya, "Tuan ingin isi berapa kurma dalam takjilnya?" Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Memangnya ada pilihan isi?" Si penjual mengangguk. "Ya tuan, kami punya takjil isi bebas, minimal 1 buah kurma, selebihnya terserah Anda." Abu Nawas berpikir, kalau murah begini lebih baik ambil yang agak banyak saja. Lalu ia berkata, "Baiklah, saya ingin yang isi 5 buah kurma." Si penjual segera menyiapkan takjil, memasukkan 5 buah butir kurma ke dalam mangkuk berisi susu dan madu, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengeluarkan uang 1 dinar dan memberikannya kepada si penjual. Namun begitu menerima uang itu, si penjual mendelik dan berkata, "Tuan, uangnya kurang." "Apa? Kurang? Bukankah harganya 1 dinar?" tanya Abu Nawas bingung. Si penjual tersenyum penuh kemenangan. "Benar tuan, tapi 1 dinar untuk takjil yang berisi 1 buah kurma. Tuan memesan isi 5, jadi harganya 5 dinar." Mata Abu Nawas langsung membelalak. "Astagfirullah, jadi kau menjual takjil dengan sistem harga per butir kurma? Kenapa tidak kau tulis dengan jelas?" protes Abu Nawas. Si penjual tetap tersenyum. "Saya sudah tulis tuan, takjil murah 1 dinar. Itu benar kan? Saya tidak menipu. Hanya saja Anda tidak bertanya lebih dahulu." Abu Nawas merasa tertipu, tapi ia tahu ini bukan penipuan biasa, melainkan kecerdikan si penjual dalam bermain kata-kata. Akhirnya Abu Nawas terpaksa membayar 5 dinar. Namun dalam hatinya ia bersumpah, "Besok aku akan kembali dan membalas trik licik ini." Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat si penjual masih menjajankan dagangannya. Kali ini Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Tuan, saya ingin membeli takjil 1 dinar, isi 5 buah kurma," katanya dengan tenang. Si penjual senang karena Abu Nawas kembali, lalu segera menyiapkan takjilnya. Setelah selesai, Abu Nawas menerima takjilnya dan berkata, "Terima kasih, sekarang saya ingin membeli lagi 1 dinar untuk 1 buah kurma." Si penjual mengangguk dan menyiapkan lagi 1 porsi. Lalu Abu Nawas mengulanginya lagi dan lagi dan lagi. Setelah membeli 5 porsi secara terpisah, Abu Nawas kini membeli 5 buah kurma dan 5 mangkuk terpisah. Tetapi ia hanya membayar 5 dinar, bukan 25 dinar. Si penjual terdiam, wajahnya berubah kecut. Ia sadar
bahwa ia telah dikerjain oleh Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Nah, sekarang aku tidak merasa rugi lagi. Hukum jual beli harus adil, bukan?" Jamaah yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Si penjual takjil akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan mengubah spanduknya agar lebih jelas tertulis harga per kurma, agar tak ada lagi yang tertipu atau membalasnya seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. "Baiklah, tanyakanlah," jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, "Menurutmu, mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah?" Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, "Allah ada sebelum adanya sebelum, dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya." Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa." Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta, tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan," seru sang raja dengan kagum.
Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu siang di bulan Ramadan, udara di Baghdad sangat panas. Orang-orang berpuasa dengan penuh kesabaran, kecuali satu orang yang memang terkenal malas ibadah, yaitu Abu Jahal. Saat orang lain menahan lapar dan haus, Abu Jahal malah asik makan daging panggang dan minum susu dingin di rumahnya. Dengan santainya, ia berkata, "Untuk apa susah-susah puasa? Yang penting perut kenyang dan hati senang." Kebetulan kelakuan Abu Jahal ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun berpikir, orang seperti ini harus diberi pelajaran, gumamnya. Abu Nawas lalu menemui penjaga pasar Baghdad dan berbisik, "Tuan, ada pencuri makanan di kota ini. Orang itu makan di siang bolong saat semua orang berpuasa." Penjaga pasar langsung marah. "Siapa orangnya? Harus kita hukum." "Tuan, ikut aku. Dia sedang asik makan di rumahnya." Bersama beberapa penjaga pasar, Abu Nawas menuju rumah Abu Jahal. Di depan rumahnya, Abu Nawas pura-pura berteriak dengan suara panik, "Celaka! Ini celaka! Ada orang kerasukan jin lapar." Penjaga pasar kebingungan. "Jin lapar? Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Iya, aku melihat dengan mataku sendiri. Orang itu tidak bisa berhenti makan meskipun ini bulan Ramadan. Itu pasti jin lapar yang menyamar jadi manusia." Para penjaga langsung menerobos masuk ke rumah Abu Jahal, dan benar saja, mereka mendapati Abu Jahal sedang makan paha kambing besar dengan tangan kanan memegang roti dan tangan kiri memegang mangkuk susu. Salah satu penjaga berteriak, "Astagfirullah, itu dia jinnya, jin lapar yang menyamar jadi manusia." Abu Jahal tersedak. "Apa? Aku bukan jin, aku adalah Abu Jahal." Tapi para penjaga tidak percaya. Manusia normal tidak mungkin makan sebanyak itu saat Ramadan. Kau pasti jin. Mereka langsung menggotong Abu Jahal keluar rumah dan membawanya ke pasar. Di tengah jalan, banyak orang yang melihatnya sambil berbisik-bisik, "Astagfirullah, ada jin lapar tertangkap. Lihat perutnya besar sekali. Pasti dia makan semua makanan kita." Wajah Abu Jahal merah padam. "Aku bukan jin, aku adalah manusia," teriaknya. Tapi tidak ada yang percaya. Di pasar, para penjaga hampir saja mengikatnya di tiang sebagai tontonan. Tapi sebelum itu terjadi, Abu Jahal berteriak, "Ampun, aku berjanji tidak akan makan di siang hari lagi. Aku akan puasa asal kalian bebaskan aku." Akhirnya para penjaga tertawa dan melepaskannya. Abu Nawas mendekati Abu Jahal dan berbisik, "Nah, sekarang kau tahu rasanya kalau tidak menghormati orang lain yang berpuasa." Sejak saat itu, Abu Jahal tidak berani lagi makan di siang hari selama Ramadan. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan makan sembarang di bulan puasa, nanti dikira jin lapar. Orang yang malas beribadah pasti akan kena batunya sendiri. Kalau Abu Nawas sudah turun tangan, siap-siap saja kena jebakan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil yang ramai menjelang Lebaran, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdasannya selalu membuatnya bisa bertahan hidup. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang yang sering mengeluarkan akal-akalan untuk mengatasi masalahnya. Suatu hari,
saat ia sedang berjalan di pasar, ia melihat banyak orang sibuk berbelanja keperluan lebaran. Abu Nawas tersenyum sendiri, berpikir bahwa lebaran adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, ia sendiri tak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang istimewa. Di tengah keramaian, Abu Nawas melewati sebuah toko kelontong milik Pak Ridwan, saudagar kaya yang terkenal pelit. Pak Ridwan selalu menghindari memberi sedekah meskipun ia memiliki kekayaan melimpah. Abu Nawas tersenyum licik, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menguji kedermawanan Pak Ridwan. Ia masuk ke dalam toko dan mulai bertanya, "Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR? Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR?" Pak Ridwan mengerutkan kening. "THR? Mana ada toko yang menjual THR, Abu Nawas?" "Oh, jadi THR itu bukan barang yang bisa dibeli. Kalau begitu, mengapa banyak orang yang menerimanya setiap tahun tanpa harus membayar?" Abu Nawas bertanya dengan polos. Pak Ridwan bingung. Ia tahu bahwa Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak ingin kalah debat. THR itu diberikan, bukan dibeli. Itu hak pekerja dari majikannya. Abu Nawas mengangguk. "Oh, jadi kalau seseorang bekerja untuk orang lain, maka ia bisa mendapatkan THR?" "Tentu saja," jawab Pak Ridwan. Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, kalau begitu, Pak Ridwan, saya sudah bekerja untuk Anda sepanjang tahun." Pak Ridwan terkejut. "Hah? Emangnya kapan kamu pernah bekerja untuk saya?" Abu Nawas menjawab dengan santai. "Setiap hari saya selalu berbicara tentang toko Anda kepada orang-orang. Saya memuji kualitas barang dagangan Anda sehingga banyak orang datang dan berbelanja. Bukankah itu semacam promosi? Tanpa saya sadari, saya sudah membantu meningkatkan penjualan Anda." Pak Ridwan terdiam. Orang-orang di sekitar mulai tertawa mendengar akal cerdik Abu Nawas. Mereka semua setuju bahwa promosi dari mulut ke mulut adalah bagian dari pekerjaan yang nyata. Malu karena kalah dalam perdebatan, Pak Ridwan akhirnya mengambil sebuah amplop berisi uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ini THR untukmu. Karena kau memang luar biasa dalam berdiplomasi." Abu Nawas tersenyum puas. "Terima kasih Pak Ridwan. Lihat, tidak ada yang salah dalam berbagi. Justru semakin banyak memberi, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan." Orang-orang bersorak gembira melihat kejeniusan Abu Nawas. Dengan uang THR yang diterimanya, ia tidak hanya membeli keperluan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membaginya kepada anak-anak yatim di kampungnya. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini: kecerdikan bukan hanya digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan kebaikan. Berbagi rezeki tak akan membuat seseorang miskin, justru akan membawa keberkahan yang lebih besar. Kisah selanjutnya. Abu Jahal berulah lagi. Sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Padahal ia sudah pernah dipermalukan oleh Abu Nawas di depan orang banyak saat ketahuan tidak berpuasa dan makan dengan seenaknya tanpa menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Kala itu Abu Jahal digotong ke pasar dan dipermalukan di depan orang banyak, hingga akhirnya ia meminta ampun kepada Abu Nawas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong belaka. Suatu hari sahabat Abu Nawas datang dengan wajah penuh kekesalan. "Abu Nawas, Abu Jahal belum juga kapok. Padahal dulu dia sudah berjanji akan bertaubat dan menjalankan puasa. Tapi lihat sekarang, dia tetap saja makan di siang bolong." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Jangan khawatir sahabatku, tenang, akan aku beri pelajaran lagi kepada Abu Jahal. Biar kali ini dia benar-benar sadar bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim." Suatu ketika di siang hari, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal.
Ia mengetuk pintu dengan wajah tampak lemas dan suara lirih. "Wahai Abu Jahal, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat lemah. Aku hampir pingsan karena sangat lapar dan haus. Kau tahu sendiri, aku adalah orang miskin yang selalu kekurangan makanan." Mendengar itu, Abu Jahal tersenyum licik. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dari Abu Nawas. "Kasihan sekali kau Abu Nawas, sini masuklah. Aku punya banyak makanan dan minuman, mari kita makan bersama." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Benarkah? Tapi ini bulan Ramadan Abu Jahal, apa kita boleh makan?" tanyanya dengan suara pelan. Abu Jahal tertawa. "Ah, tenang Abu Nawas, puasa itu tidak wajib bagi orang-orang sepertiku. Aku punya alasan sendiri. Yang penting, aku kenyang dan bahagia." Mendengar itu, Abu Nawas langsung masuk dan duduk. Ia makan dengan lahap, bahkan lebih lahap dari Abu Jahal sendiri. Setelah makan, Abu Nawas berbaring dengan perut kenyang. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Jahal, aku sangat bersyukur kepadamu karena hari ini aku bisa makan di siang hari tanpa takut berdosa." Abu Jahal tertawa puas. "Itulah gunanya berteman denganku Abu Nawas." Namun Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku tadi makan karena aku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar lemah. Dalam Islam, orang yang sangat lemah diperbolehkan berbuka. Namun kau makan tanpa alasan, padahal tubuhmu sehat. Jadi aku mendapat pahala, sementara kau mendapat dosa." Wajah Abu Jahal langsung pucat. "Apa? Bagaimana bisa begitu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang kelaparan dan kehausan, lalu ia khawatir sampai akan mengarah kepada kematian, maka ia wajib membatalkan puasanya, meskipun ia sehat dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana dijelaskan di atas, membatalkan puasa karena tidak kuat diperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau jika khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bagi orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang sakit keras, atau pekerja berat yang berisiko jatuh sakit jika tetap berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Sudah paham apa yang aku jelaskan Abu Jahal? Abu Jahal terdiam, lalu berkata, "Abu Nawas, aku sudah berdosa yang sangat besar. Ampuni aku Abu Nawas. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kamu bertobat," sahut Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Jahal mulai berubah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, ia terus menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk taubat dan pengganti hari-hari yang telah terlewat. Kisah selanjutnya, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar."
Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak." "Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah Baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Menjelang bulan Ramadan, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Baginda raja yang sudah terbiasa tentu bukanlah merupakan beban baginya, bahkan menjadi momentum yang dinanti-nantikan. Apalagi dengan seorang Abu Nawas, ulama sufi yang taat menjalankan perintah agama. Pada suatu hari Baginda raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa sih puasa di bulan Ramadan hanya sebulan?" Abu Nawas menjawab, "Itu kan sudah ketetapan dari Allah Paduka. Kita selaku hambanya cukup menjalankan." Sesaat Baginda raja terdiam, seolah tidak puas dengan jawaban tersebut. "Emangnya kenapa Paduka? Apakah Paduka keberatan menjalankan puasa sebulan?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku justru merasa bahagia," balas Baginda raja. "Jadi begini Abu Nawas, ngomong-ngomong tentang puasa, apakah kamu sanggup bila puasa setahun penuh?" tanya Baginda raja. "Waduh, saya kurang tahu Paduka. Lagian tidak ada perintahnya Paduka, ngapain harus menyiksa diri?" jawab Abu Nawas. "Kamu itu kan ulama sufi Abu Nawas, masa tidak kuat? Begini saja, aku ada tantangan untukmu," ucap Baginda raja. "Hah? Tantangan apa itu?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tantang kamu berpuasa setahun penuh, tapi puasa yang akan kamu lakukan harus sesuai dengan anjuran agama. Apakah kamu sanggup?"
Tanya balik Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dalam hati ia berkata, "Hah, emangnya ada puasa setahun? Itu kan perkara bid'ah yang tidak diajarkan Rasulullah. Bagaimana Abu Nawas? Kau berani tidak menerima tantangan ini?" desak Baginda Raja. "Maaf yang mulia, bukannya saya tidak sanggup, tetapi saya bingung mencari alasan untuk membenarkan ibadah puasa yang akan saya lakukan," ujar Abu Nawas. "Itu urusanmu. Bukankah kau ulama sufi yang terkenal cerdik? Pasti kau bisa menemukan jawabannya," tukas Baginda Raja. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka. Tetapi berhubung sekarang masih bulan Ramadan, kita tunda dulu sampai puasanya selesai," kata Abu Nawas. Singkat cerita, setelah bulan Ramadan berlalu, Abu Nawas ditagih janjinya oleh Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kapan kau akan menjalankan tantanganmu?" tanya Baginda Raja. "Nanti Paduka, nanti," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi kapan?" tanya Baginda Raja tak sabar. "Sabar ya Paduka," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap kali ditanya, Abu Nawas selalu mengelak dengan jawaban yang sama. Hingga pada suatu hari Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas, kau selalu saja mengulur-ngulur waktu. Kalau kau tak sanggup bilang saja. Ini sudah sampai bulan Desember, bahkan sebentar lagi datang bulan Januari." Abu Nawas membalas, "Baik Paduka yang mulia, besok hari Kamis saya akan menjalankan tantangan tersebut." Ketika hari Kamis telah tiba, Abu Nawas pun menjalankan puasa untuk memenuhi tantangan Baginda Raja. Kemudian pada hari Jumatnya, Abu Nawas segera mendatangi istana. "Jadi, mulai kemarin kau sudah berpuasa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan alhamdulillah saya sudah berpuasa setahun penuh," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran mendengar pengakuan Abu Nawas. "Setahun penuh? Bagaimana mungkin Abu Nawas? Kau baru saja puasa sehari," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, kemarin waktu hari Kamis itu adalah akhir tanggal bulan Desember, dan sekarang sudah awal bulan Januari dengan tahun yang berbeda. Itu berarti saya sudah menjalankan puasa selama setahun, dan ibadah puasa yang saya lakukan sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, yaitu berpuasa pada hari Kamis. Jadi kesimpulannya, saya mulai berpuasa pada akhir tahun di bulan Desember dan berbuka puasa di awal tahun pada awal bulan Januari," jelas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa dan memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil yang ramai menjelang Lebaran, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdasannya selalu membuatnya bisa bertahan hidup. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang yang sering mengeluarkan akal-akalan untuk mengatasi masalahnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia melihat banyak orang sibuk berbelanja keperluan Lebaran. Abu Nawas tersenyum sendiri, berpikir bahwa Lebaran adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, ia sendiri tak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang istimewa. Di tengah keramaian, Abu Nawas melewati sebuah toko kelontong milik Pak Ridwan, saudagar kaya yang terkenal pelit. Pak Ridwan selalu menghindari memberi sedekah meskipun ia memiliki kekayaan melimpah. Abu Nawas tersenyum licik, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menguji kedermawanan Pak Ridwan. Ia masuk ke dalam toko dan mulai bertanya, "Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR? Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR?" Pak Ridwan mengerutkan kening. "THR? Mana ada toko yang menjual THR, Abu Nawas?" "Oh, jadi THR itu bukan barang yang bisa dibeli. Kalau begitu,
mengapa banyak orang yang menerimanya setiap tahun tanpa harus membayar? Abu Nawas bertanya dengan polos. Pak Ridwan bingung. Ia tahu bahwa Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak ingin kalah debat. THR itu diberikan, bukan dibeli. Itu hak pekerja dari majikannya. Abu Nawas mengangguk. Oh, jadi kalau seseorang bekerja untuk orang lain, maka ia bisa mendapatkan THR. Tentu saja, jawab Pak Ridwan. Abu Nawas tersenyum lebar. Oh, kalau begitu, Pak Ridwan, saya sudah bekerja untuk Anda sepanjang tahun. Pak Ridwan terkejut. Hah? Emangnya kapan kamu pernah bekerja untuk saya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Setiap hari saya selalu berbicara tentang toko Anda kepada orang-orang. Saya memuji kualitas barang dagangan Anda sehingga banyak orang datang dan berbelanja. Bukankah itu semacam promosi? Tanpa saya sadari, saya sudah membantu meningkatkan penjualan Anda. Pak Ridwan terdiam. Orang-orang di sekitar mulai tertawa mendengar akal cerdik Abu Nawas. Mereka semua setuju bahwa promosi dari mulut ke mulut adalah bagian dari pekerjaan yang nyata. Malu karena kalah dalam perdebatan, Pak Ridwan akhirnya mengambil sebuah amplop berisi uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ini THR untukmu, karena kau memang luar biasa dalam berdiplomasi. Abu Nawas tersenyum puas. Terima kasih Pak Ridwan. Lihat, tidak ada yang salah dalam berbagi. Justru semakin banyak memberi, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Orang-orang bersorak gembira melihat kejeniusan Abu Nawas. Dengan uang THR yang diterimanya, ia tidak hanya membeli keperluan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membaginya kepada anak-anak yatim di kampungnya. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini: kecerdikan bukan hanya digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan kebaikan. Berbagi rezeki tak akan membuat seseorang miskin, justru akan membawa keberkahan yang lebih besar. Kisah selanjutnya. Kedatangan bulan Ramadan menjadi harapan bagi umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berpuasa berarti menahan diri dari segala perbuatan buruk, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan tertutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk terus mengganggu umat manusia hingga hari kiamat kelak. Akan tetapi, ada saat-saat di mana setan tidak mampu menggoda manusia. Pada bulan suci yang penuh berkah ini, setan akan terbelenggu. Intensitas setan dalam menggoda manusia menjadi terbatas, tidak seperti di hari biasa. Namun, ada beberapa setan yang tetap berkeliaran. Akan tetapi, setan yang tidak terikat pun tidak mampu menggoda manusia apabila manusia tersebut memiliki ketaatan yang dalam. Suatu hari Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak muram dan gusar. Setelah Abu Nawas tiba dan memberikan salam, raja langsung menyampaikan kegelisahannya. Abu Nawas, aku heran dengan perilaku rakyatku. Bukankah sekarang bulan Ramadan? Mengapa masih banyak rakyatku yang tidak berpuasa, melakukan maksiat, bahkan berjudi? Aku sebagai raja sangat marah melihatnya. Padahal kan setan sudah dibelenggu. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Ampun Baginda, manusia memang seringkali mengaku beriman kepada Allah dan berjanji akan menaati perintah-perintahnya. Namun banyak yang gagal karena lemahnya iman mereka. Sang raja mengernyitkan dahi. Apa maksudmu Abu Nawas? Bukankah tanpa gangguan setan seharusnya manusia lebih mudah beribadah? Abu Nawas menghela napas sejenak sebelum menjelaskan. Baginda, meskipun setan dibelenggu, manusia tetap memiliki hawa nafsu yang sudah terbiasa dipengaruhi oleh setan. Bukankah sebelum Ramadan tiba,
Setan telah menanamkan kebiasaan buruk dalam diri manusia. Jadi, meskipun mereka tidak lagi digoda langsung oleh setan, mereka masih mengikuti jejaknya. Ibarat seekor kuda yang sudah lama ditarik oleh kekang ke arah yang salah. Meskipun talinya lepas, kuda itu akan tetap berjalan di jalur yang sama. Abu Nawas mengangguk. Benar Baginda, melawan setan yang dibelenggu saja mereka kalah. Apalagi jika mereka harus melawan setan yang lepas atau tidak dibelenggu. Jika manusia ingin benar-benar bebas dari godaan, mereka harus melatih diri untuk menundukkan bahwa nafsunya sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Sang raja termenung sejenak, kemudian ia mengangguk mantap. Kau benar Abu Nawas, aku harus lebih memperhatikan rakyatku, tidak hanya saat Ramadan, tetapi sepanjang waktu. Aku akan memastikan mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik, agar mereka tidak hanya mengandalkan setan sebagai alasan atas perbuatan buruk mereka. Abu Nawas tersenyum, merasa lega karena Baginda mulai memahami hakikat permasalahan ini. Ia pun berpamitan meninggalkan istana dengan hati yang tenang. Sementara sang raja mulai merencanakan cara untuk memperbaiki akhlak rakyatnya. Kisah selanjutnya. Sejumlah pakar sejarah menyebutkan bahwa sejarah teror dalam agama Islam dilakukan oleh sekelompok kaum radikalis. Mereka dikenal sebagai kelompok yang intoleran, fanatik, dan eksklusif, atau istilahnya adalah teroris. Bahkan ulama besar menjadi target kaum radikalis dalam aksi teror-teror mereka. Bahkan pula pernah diancam untuk dibunuh. Suatu ketika Abu Nawas tengah sholat asar di masjid. Tiba-tiba datang sekelompok kaum radikal menghampiri Abu Nawas dengan membawa pedang. Mereka berencana membunuh Abu Nawas. Andai bukan karena karisma dan kecerdasannya, mungkin Abu Nawas sudah terbunuh. Salah satu dari mereka dengan berpakaian hitam yang merupakan pimpinan kelompok radikal atau disebut teroris mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kami akan mengajukan 2 pertanyaan kepadamu. Jika engkau mampu menjawabnya, kau akan selamat. Tapi jika tidak, kami akan membunuhmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Maaf, simpan dulu pedang kalian. Melihatnya saja sudah membuat hatiku gelisah." Salah satu dari mereka menggeleng dan menjawab, "Oh tidak, mana mungkin kami akan menyarungkan pedang ini, sementara kami berharap mendapatkan imbalan besar dengan menebaskannya ke lehermu." Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Baiklah kalau begitu, tanyakan saja apa yang kalian inginkan." Mereka melanjutkan, "Ada 2 jenazah di depan pintu. Yang pertama, seorang laki-laki peminum khamr, lalu ia meninggal dalam keadaan mabuk. Yang kedua, seorang perempuan yang hamil dari hubungan zina, dan ia meninggal dalam kondisi mengandung sebelum bertaubat." Pertanyaannya, 2 jenazah tersebut mukmin atau kafir? Gerombolan teroris ini mengajukan pertanyaan yang betul-betul menjebak Abu Nawas. Mereka menggiring Abu Nawas masuk ke dalam pemahaman akidah mereka. Menurut mereka, Muslim yang melakukan dosa besar dinyatakan keluar dari Islam atau kafir. Namun Abu Nawas sangat cerdik. Beliau tidak terjebak penggiringan opini mereka. Bahkan mereka yang terbawa arus pemikiran Abu Nawas. Abu Nawas menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya, "Dari kelompok manakah kedua jenazah ini? Apakah mereka Yahudi?" "Kami bukan Yahudi," jawab salah satu dari mereka dengan tegas. Abu Nawas mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah mereka Nasrani?" "Tidak," sahut yang lain. "Atau mungkin mereka Majusi?" lanjut Abu Nawas. "Bukan," jawab mereka serempak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Lalu, dari golongan mana mereka?" tanyanya. "Mereka adalah kaum muslimin," jawab salah seorang dari mereka. Abu Nawas menghela napas dan tersenyum. "Nah, berarti kalian sendiri sudah menjawab pertanyaan kalian." Salah seorang dari mereka masih penasaran dan bertanya,
Baiklah kalau begitu, menurutmu kedua jenazah ini akan masuk surga atau neraka? Abu Nawas melanjutkan, ada orang yang lebih buruk dari dua jenazah tersebut. Namun sekelas Nabi saja tidak berani memvonisnya masuk neraka. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. QS Ibrahim ayat 36. Diceritakan dalam ayat lain, Nabi Musa alaihissalam mengatakan tentang pengikutnya yang durhaka, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. QS Al-Maidah ayat 118. Mendengar jawaban lugas dan cerdas dari Abu Nawas, sekelompok kaum teroris itu mati kutu hingga mereka menundukkan kepala dan undur diri. Mereka gagal membunuh Abu Nawas. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muslim yang meninggal dunia dengan membawa kalimat tauhid tidak dapat disebut kafir sebesar apapun dosanya. Dalam perspektif aswaja, tidak diberikan tindakan serampangan memberikan label kafir kepada sesama Muslim. Tidak selayaknya seorang Muslim mengkapling surga hanya untuk golongannya, sedangkan saudara Muslim yang lain masuk neraka. Nasib seorang manusia kelak, baik disiksa atau diampuni, semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya, pada suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Saat sedang memilih-milih, tiba-tiba datang 3 orang preman bertato yang terkenal sadis. Mereka memalak setiap orang yang ada di pasar dengan golok di tangan. Tak satu pun orang berani melawan, karena siapapun yang menentang mereka pasti akan dibunuh. Satu persatu para pedagang dan para pembeli di pasar dipaksa menyerahkan uang. Ada yang memberi 1 dinar, ada yang memberi 2 dinar, bahkan lebih demi menyelamatkan diri mereka. Ketika giliran Abu Nawas tiba, seorang preman mendekatinya dan berkata, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan diam. Preman itu mengulang dengan suara lebih keras, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas tetap diam dan tersenyum. Merasa tidak dihiraukan, preman itu akhirnya berteriak, "Mana uangmu wahai pria tuli?" Namun seketika preman itu terdiam dan merenung. Kenapa aku harus berteriak-teriak padahal dia tuli? Akhirnya mereka pun mencoba berbicara dengan bahasa isyarat, tetapi Abu Nawas tetap tidak bereaksi dan tampak kebingungan. Merasa frustasi dan tidak tahu harus berkata apa, ketiga preman itu menyerah. Mereka mengangkat tangan tanda pasrah dan pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa mengambil sepeser pun uang darinya. Sementara itu mereka tetap membawa sekantong penuh uang hasil memalak orang-orang di pasar. Setelah para preman pergi, orang-orang berlari mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Wahai tuan, siapa nama Anda?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Perkenalkan, saya Abu Nawas." Mereka pun terkejut, "Loh, tuan tidak tuli?" Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Saya normal, pendengaran saya pun baik. Bahkan tadi saat mereka berteriak di telinga saya, hampir pecah genang telinga saya. Namun saya tetap berpura-pura tuli agar bisa lolos dari mereka tanpa kehilangan uang sepeser pun." Setelah itu Abu Nawas memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar. Dalam hidup, kepintaran tidak selalu harus digunakan untuk melawan dengan kekuatan. Kadang berpura-pura bodoh atau lemah justru bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Gunakan akal dan kecerdikanmu untuk menghadapi situasi yang sulit, karena tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekerasan. Orang-orang di pasar pun mengangguk setuju dan belajar satu hal penting dari kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.